Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para penuntut ilmu dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi antum semua. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di pelajaran akidah, masih membahas kitab At-Tauhidul Muyassar yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari dua bab, yaitu tentang hukum menyembelih untuk selain Allah dan bernazar untuk selain Allah. Menyembelih dalam bahasa Arab adalah az-zabhu. Jadi az-zabhu li ghairillah. Hukum menyembelih untuk selain Allah. Pengertiannya, secara bahasa, az-zabhu atau menyembelih adalah asyaqqu au ma dalla alaih. Merobek atau sesuatu yang menunjukkan kata merobek tersebut. Adapun secara istilah, az-zabhu atau menyembelih adalah izhaqu ruhin wa ihraqu damin ta'ziman wa taqarruban bi tariqatin makhsusah. Menyembelih secara istilah artinya menghilangkan nyawa dan menumpahkan darah dalam rangka mengagungkan dan mendekatkan diri dengan cara tertentu. Menyembelih atau az-zabhu hukumnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada dzabaih masyru'ah atau sembelihan yang disyariatkan. Yang kedua, dzabaihu mubahah, menyembelih yang diperbolehkan. Yang ketiga, dzabaihu syirkiyah, menyembelih yang hukumnya syirik. Adapun yang pertama, adz-dzabaihul masyru'ah, menyembelih yang disyariatkan atau yang merupakan ibadah. Contohnya antara lain adalah al-udhiyah, yaitu menyembelih saat hari raya kurban atau berkurban. Yang kedua, dzabhun nuzur lillahi ta'ala, menyembelih dalam rangka menunaikan nazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dzabhul haji, menyembelih saat musim haji, ya, dalam haji qiran atau haji tamattu'. Kemudian dzabhul fidyah fil haji wal umrah, menyembelih dalam rangka membayar fidyah, yaitu ketika melakukan mahzurat atau larangan-larangan ihram dalam haji dan umrah. Kemudian yang kelima, dzabhul aqiqah anil maulud, menyembelih sembelihan aqiqah untuk yang anak yang baru dilahirkan. Dzabhu, kemudian yang keenam, dzabhu sadaqatin yataqarrabu biha ila Allah, menyembelih dalam rangka bersedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang ketujuh dari dzabaih masyru'ah atau sembelihan yang disyariatkan adalah adz-dzabhu liikramid dhuyuf, menyembelih untuk memuliakan atau menghidangkan makanan berupa daging kepada tamu. Jadi itulah 7 contoh sembelihan yang disyariatkan atau yang ibadah. Kemudian macam kedua dari macam-macam menyembelih adalah adz-dzabaih al-mubahah, menyembelih yang hukumnya mubah atau diperbolehkan. Contohnya adalah dzabhul jazar lil bai', menyembelih unta atau hewan lainnya untuk dijual. Yang kedua, adz-dzabhu lil akli, menyembelih hewan seperti sapi, domba, dan sejenisnya untuk hanya dimakan. Jadi itulah beberapa contoh atau 2 contoh dari sembelihan yang diperbolehkan. Kemudian macam penyembelihan yang ketiga yang merupakan dzabaih syirkiyah. Kalau sudah syirik berarti haram. Ya. Contohnya diantaranya adalah adz-dzabhu lil asnam, menyembelih untuk berhala. Yang kedua, adz-dzabhu lil jin, menyembelih untuk jin. Adz-dzabhu lil qubab wal masyahid wal qubur, menyembelih untuk kubah-kubah kuburan atau pemakaman atau kuburan dan sebagainya.
Lalu yang keempat, termasuk penyembelihan yang syirik adalah adzabhu qabla saknil baitil jadid biqasdil hijab 'anil jin. Menyembelih yang dilakukan sebelum masuk rumah baru dengan tujuan agar terlindung dari gangguan jin. Kemudian termasuk penyembelihan yang syirik juga adalah adzabhu 'inda dukhulil 'urusiyyin al-bait wa mashyahuma 'ala damid dzabihah. Menyembelih yang dilakukan oleh pengantin baru ketika memasuki rumah, kemudian berjalan di atas darah sembelihan tersebut. Kemudian yang keenam di antara dzabaih atau sembelihan yang syirik adalah adzabhu lillahi walakin yadhkuru ghayras millahi 'alaiha. Menyembelih untuk Allah akan tetapi menyebut nama Allah ketika penyembelihannya. Jadi itulah 6 contoh penyembelihan yang dilarang atau syirik. Ringkasnya, yang pertama, adzabhu ibadatun lillahi la yajuzu sarfuha li ghairillah. Menyembelih adalah ibadah yang hanya diperbolehkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh ditujukan untuk selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, maksudnya sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ringkasan yang kedua, adzabhu li ghairillah yu'tabaru syirkan akbar. Menyembelih untuk selain Allah termasuk syirik akbar. Wa fa'iluhu mal'unun, dan pelakunya atau orang yang menyembelih untuk selain Allah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dia keluar dari Islam dan halal darahnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Demikian pembahasan singkat mengenai hukum menyembelih yang tadi disebutkan. Kemudian pembahasan yang kedua pada pertemuan kali ini adalah an-nadhru li ghairillah. Bernazar untuk selain Allah. Nazar dalam bahasa Arab secara bahasa artinya adalah al-ilzam atau mengharuskan atau mewajibkan. Sedangkan secara syar'i nazar adalah ilzamul mukallaf nafsahu ta'atan ghaira lazimatin ta'ziman lil manzuri lahu. Nazar secara syar'i artinya adalah seorang mukallaf, seorang yang sudah akil baligh, mewajibkan kepada dirinya ketaatan yang tadinya tidak wajib dalam rangka mengagungkan sesuatu yang ia bernazar untuknya. Sekali lagi, nazar secara syar'i artinya seorang mukallaf, seorang yang sudah akil baligh, mewajibkan kepada dirinya ketaatan yang tadinya tidak wajib dalam rangka mengagungkan sesuatu atau seseorang yang dia bernazar kepadanya. I'lam anna an-nadhra ibadatun lillahi wahdah la tusrafu li ghairihi. Perlu diketahui bahwasanya nazar adalah ibadah kepada Allah saja yang tidak diperbolehkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa man sarafaha li ghairihi faqad asyraka syirkan akbar. Barang siapa yang memalingkan atau mempersembahkan nazar kepada selain Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan syirik akbar. Dalam Al-Quran surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar. Wa man nazara li ghairillah fala yajuzu lahul wafa bihi. Barang siapa yang bernazar untuk selain Allah, maka nazar tersebut tidak boleh ditunaikan. Ya. Jadi nazar ini adalah apabila seseorang punya misalkan keinginan ya sesuatu yang tadinya tidak wajib seperti puasa atau sedekah dan selainnya, lalu ia wajibkan kepada dirinya ya apabila ia mendapatkan sesuatu, misalkan apabila saya berhasil lulus ujian
maka saya akan bersedekah sekian-sekian. Nah, itu disebut dengan nazar atau contoh nazar. Nah, nazar ini tidak boleh ditunaikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memperuntukkan nazar kepada selain Allah, maka ia telah berbuat syirik dan itu tidak boleh ditunaikan. Lalu, mata yakunun nadru syirkan? Kapan ibadah nazar menjadi syirik? Ya. Idza alzamal insanu nafsahu syai'an li ghairillah ta'dhiman wa taqarruban. Nazar menjadi syirik apabila seorang manusia mewajibkan kepada dirinya sesuatu untuk selain Allah dalam rangka mengagungkan dan mendekatkan diri kepada sesuatu tersebut. Contohnya, ka'an yaqula in syafallahu maridi faliqabril wali fulan kadza minal ghanam awil mal. Nah, contoh seseorang mengatakan, apabila Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku akan menyembelih 1 ekor domba untuk kubur wali anu, atau akan bersedekah atas untuk anu. Itu contoh yang pertama, nazar syirik. Kemudian contoh yang kedua, nazar syirik. In ja'ani mauludun fasa'adbahu lil wali fulan 'inda qabrihi. Apabila aku mendapatkan anak atau ya lahir anak untuknya, maka aku akan menyembelih untuk wali anu di sisi kuburnya. Ini juga termasuk syirik. Kemudian contoh ketiga dari nazar syirik adalah li fulanul wali awil jinni alayya nadrun an adbaha thalatha nabaih. Aku akan berkurban untuk wali fulan atau jin fulan, ya, apabila aku akan nazar kepadanya berupa menyembelih 3 ekor, misalkan 3 ekor sapi atau 3 ekor kambing. Dia termasuk syirik. Kemudian contoh keempat nazar syirik adalah an-nadru lil asnam, bernazar untuk asnam atau berhala. Kemudian yang kelima di antara nazar syirik adalah an-nadru lisyamsi wal qamar, bernazar untuk matahari dan bulan. Nah, jadi demikian penjelasan singkat tentang hukum nazar. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan syirik dalam menyembelih ataupun dalam bernazar, dan kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tauhid. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.